Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Iswahyudi, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama, Angkatan 2, Universitas Negeri Malang, tahun 2023. Saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan PPL di MTS Negeri 3 Trenggalek. Selamat menyaksikan. Sebelum pelajaran dimulai, silakan dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, silakan dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Ya, berdoa. Pak Eko mau presensi dulu. Abrizam Zaki, Ailsa Wahida, Patricia Olivia, Brilian Naila, Sheryl Agista, Ervina, Gayuh Restu, Hilda, Ilham, Indri Elia, Jagat Kamardikan, Jeffrey Ramadhani, Mailisa Tunisa, Manda Eka, bukan, Maulida Eka Nur, Maulidia Laila, Nafisa Hain, Nazila Cahya, Nur Alina, Rinova, Wildiana, Wildan, Wulan Febrianita, Sidana. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, silakan meja kursinya dirapikan dulu. Tuh, sampahnya itu dibersihkan itu di atas meja biar kelihatan rapi. Nah, ini apa ini? Disimpan. Silakan buku tulis sama buku paket, buku LKS dikeluarkan, alat-alat tulisnya. Sudah? Anak-anak,
sebelum Pak Eko melakukan pembelajaran, Pak Eko mau melakukan pretest dulu. Mau ada tes, nanti silakan dilihat di link Google, apa itu di grup WA ya. Silakan mengerjakan pretest dulu. WA-nya, HP-nya dibuka dulu. Ada 10 soal ya. Dikerjakan? Langsung. Sudah? Oke, saya hitung sampai 3, langsung kirim ya. Sudah belum? Sampai nomor berapa? Ya, biar kelihatan. Sudah? Kirim ya? 1, 2, 3. Kirim. Hasilnya bagaimana kita nih? Baik anak-anak, Pak Eko mau menanyakan dulu ini terkait tentang materi yang akan kita bicarakan. Saya mau tanya dulu, apakah kalian memiliki cita-cita? Punya cita-cita? Punya. Apa? Nova apa, Pak? Belum terpikirkan. Belum tetap. Masih berubah-ubah. Ada yang punya cita-cita? Punya cita-cita apa? Polwan. Wis, good. Abdi negara. Apa? Jadi orang sukses. Jadi orang sukses. Hebat. Sukses. Kalau yang ini, kamu pengen? Dosen. Wah, bagus. Ayo perwakilan kelompok 4. Jadi apa? Pengen ke Mekah. Ya, bagus. Jadi anak-anak, cita-cita itu penting. Ya. Kalau berbicara tentang cita-cita, ternyata cita-cita itu ibarat seseorang itu kalau misal mau berjalan tuh ada tujuannya. Untuk meraih cita-cita itu kita harus punya cara. Bagaimana supaya bisa meraih cita-cita itu. Nah, ya. Pernah ada ungkapan dari presiden kita yang pertama. Siapa presiden kita? Insinyur Soekarno ya. Itu pernah mengatakan begini, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Artinya kita sebagai generasi muda harus memiliki cita-cita. Ya, dengan cita-cita itu, saya pengen jadi ini. Misal pengen jadi dosen, ternyata pengen jadi dosen itu harus pinter. Supaya pinter harus belajar dengan rajin dan tekun. Nah, itu ya. Nah, itu terkait tentang cita-cita berkaitan dengan ini. Baik, anak-anak, tolong perhatikan ini. Materi yang akan saya sampaikan. Sudah? Kelihatan? Nah, baik. Yang belakang kelihatan enggak TV-nya? Coba saya cek yang belakang. Kamu bisa melihat apa judulnya? Bab 2 pengaruh interaksi sosial. Nah, ya, bagus. Kalian kalau menggunakan TV sama layar proyektor itu lebih enak mana? Lebih enak TV ya? Karena kalau proyektor itu besar tapi kurang jelas di sini ya. Kalau TV ini lebih jelas. Baik, yang kita bicarakan adalah tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan kebangsaan. Ini materi kelas 8 semester 1. Enggak mau. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial.
Kemudian saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Nah, pada materi sebelumnya kita membicarakan tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Masih ingat pengertian mobilitas sosial? Bentuk-bentuknya. Saya mau tanya bentuk-bentuknya mobilitas sosial. Apa saja? Vertikal ke atas, sama vertikal ke bawah, sama yang horizontal. Is good. Bagus. Kita melanjutkan pada ini. Anak-anak, kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Ini yang harus kalian pahami adalah pertama, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Yang berikutnya keterampilannya adalah menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda dalam kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Indikatornya adalah pertama, menjelaskan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas, ya. Kemudian identifikasi saluran-saluran mobilitas. Berikutnya menganalisis dampak mobilitas sosial serta penyajian laporan. Tujuan pembelajaran. Nah, dengan tujuan pembelajaran ini nanti kalian diharapkan Pak Eko nanti juga menggunakan diskusi seperti yang kemarin, menggunakan pembelajaran PBL dengan diskusi. Pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan faktor pendorong dan penghambat mobilitas. Jadi yang mendorong mobilitas itu apa? Nah, terus nanti kalian dapat mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial secara tepat. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis dampak mobilitas sosial dengan benar. Yang keempat, nanti kalian diharapkan dapat menyajikan hasil laporan, hasil diskusi kelompok mengenai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Next, skenario atau cara diskusinya adalah peserta didik nanti diminta untuk mencermati teks kasus, studi kasus seperti yang kemarin. Kemudian peserta nanti akan sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Terus peserta didik mengerjakan LKPD secara berkelompok atau dengan cara berdiskusi. Peserta didik nanti dapat mempresentasikan hasil pekerjaannya, LKPD-nya, mewakili kelompok masing-masing, dan kelompok yang lain diharapkan bisa menanggapi atau membuat pertanyaan. Aspek penilaian nanti yang akan saya nilai, ya. Yang akan saya nilai pertama adalah sikap kalian, pengetahuan kalian, keterampilan kalian, ya. Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi nanti dalam diskusi Pak Eko juga menilai, oh anak ini aktif, oh ini pasif. Keterampilan kalian bisa nggak menganalisis ini. Nah, ya. Terus kerjasama kalian dengan temannya bagaimana? Jadi di sini kalian juga diharapkan bisa bekerja sama dengan baik, ya. Next. Kasus pertama. Nih, studi kasus. Eko. Ya, contohnya Pak Eko saja. Ya, Eko tinggal di Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, dengan kondisi daerah yang sebagian besar pegunungan. Jadi di daerah kita itu terkenal daerah pegunungan. Utara gunung, timur gunung, barat gunung, dan selatan laut. Kalau orang bilang itu seperti batok, ya, atau cikrak. Nah, ini kegiatan ekonomi di bagian selatan, bagian lautan. Kegiatan ekonomi masyarakat di desa sebagian besar adalah nelayan dan petani. Anak-anak, sebelum tahun 2000-an, daerah atau wilayah Kecamatan Munjungan itu minim akses jalan. Ada jalan sangat sempit dan rawan kecelakaan. Akses menuju ke Watulimo dan Panggul itu tertutup sebelum tahun 2000-an. Apalagi tahun 80-an.
tahun 80-an kakek nenek kalian itu kalau ke Trenggalek itu jalan kaki. Jarak 40 km. Jalan kaki naik gunung, turun gunung. Kayak Ninja Hattori. Ya. Kemudian akses jalan bisa diperbaiki dan dibuka jalur menuju Kecamatan Panggul, Watulimo. Akses jalan semakin baik, lalu lintas perdagangan semakin ramai. Banyak pengunjung berdatangan, baik untuk keperluan berdagang maupun berwisata. Ya, ternyata kita di tempat kita itu sekarang sudah banyak orang yang berkunjung ke sini berwisata. Bahkan ada yang dari luar negeri juga. Ya. Nih. Kemudian banyak juga hasil bumi yang bisa diangkut ke kota. Banyak pedagang membawa hasil bumi, baik itu seperti pisang, kelapa, durian, vanili, cengkeh, kayu, dan lain sebagainya. Selain hasil bumi, hasil laut juga mudah diangkut menuju kota. Yang sebelumnya hasil tangkapan di Munjungan itu hanya untuk konsumsi masyarakat Munjungan saja. Ya kan? Tapi dengan adanya akses jalan, hasil laut bisa dibawa ke kota. Nah, ini. Dengan ramainya daerah Munjungan, ternyata membawa perubahan yang sangat nampak bagi kesejahteraan di Munjungan. Seperti banyaknya pertokoan, warung makan, pengolahan hasil bumi. Nampak di sini juga di daerah Munjungan seperti banyaknya rumah yang layak huni, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pusat perdagangan semakin ramai. Ya, tuh kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua. Kemajuan pembangunan di Munjungan semakin pesat. Ditandai dengan fasilitas pendidikan mulai dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA juga semakin banyak dan bisa diakses dari pelosok-pelosok yang ada di pegunungan. Ya, warga di daerah pegunungan yang semula itu sulit menempuh pendidikan, sekarang banyak berbondong-bondong mengikuti belajar. Kemudian semakin majunya tingkat pendidikan dan perekonomian Munjungan, banyak penduduk Munjungan yang menjadi anggota DPRD maupun DPR RI. Jadi di daerah kita itu ada yang menjadi anggota dewan, ya, banyak sekali, ada berapa orang, ada yang anggota DPR pusat juga. Kesadaran demokrasi juga semakin baik, ditandai dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu yang semakin meningkat. Kegiatan ekonomi semakin baik, mendorong tumbuhnya berbagai organisasi seperti koperasi, simpan pinjam, koperasi nelayan, koperasi petani hutan. Nah, hadirnya koperasi ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Organisasi kemasyarakatan tumbuh pesat seperti kalau adanya kelompok nelayan, kelompok petani hutan, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan organisasi seperti profesi juga muncul seperti PGRI, HSNI, ya, himpunan ada di Munjungan itu ada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Kalau PGRI itu Persatuan Guru Republik Indonesia. Komunitas Son, Orjen Tunggal, dan lain sebagainya. Yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Oke. Kasus yang ketiga. Nah, ini. Kesadaran pentingnya pendidikan bagi masyarakat Munjungan sangat tinggi. Hal ini ditandai dengan semangat menempuh pendidikan di Munjungan yang semakin besar. Hal ini nampak jumlah peserta didik di Munjungan semakin banyak. Berdasarkan data statistik, nah ini Pak Eko kapan hari browsing, ternyata jumlah penduduk di Munjungan yang menempuh pendidikan sarjana dari tahun 2020 sebanyak 1.282. Tahun 2021 sebanyak 1.302. Tahun 22 sebanyak 1.339. Ternyata jumlah sarjana di Munjungan banyak. Ya, nah, hal ini menunjukkan jumlah sarjana di Munjungan semakin tahun semakin meningkat. Peningkatan ini menunjukkan semangat masyarakat Munjungan untuk lebih maju di berbagai bidang sangat tinggi. Cerdik cendekia semakin banyak,
secara langsung dapat mendorong perubahan sosial, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi nanti dalam diskusi Pak Eko juga menilai, oh anak ini aktif, oh ini pasif, keterampilan kalian bisa nggak menganalisis ini. Nah ya, terus kerjasama kalian dengan temannya bagaimana? Jadi di sini kalian juga diharapkan bisa bekerja sama dengan baik. Ya, next. Nah, kasus pertama, nih. Studi kasus Eko, nah, ya contohnya Pak Eko saja ya. Eko tinggal di Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, dengan kondisi daerah yang sebagian besar pegunungan. Jadi di daerah kita itu terkenal daerah pegunungan. Pencarian mereka semakin baik, tingkat kepuasan hidup masyarakat Munjungan semakin baik, sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat yang baik. Semakin banyaknya sarjana di Munjungan, mereka dapat membangun desanya secara bergotong royong bersama masyarakat. Akan tetapi anak-anak, nah ini, untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan juga membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Apabila ada masyarakat yang tidak mampu untuk mengikuti perubahan, maka dia akan mengalami gangguan psikologis seperti stres, asam lambung, gelisah, darah tinggi, stroke, ya itu. Nah, itu adalah studi kasus yang ketiga. Nah, berdasarkan pada kasus 1, kasus 2, dan 3, nanti diskusikanlah pada kelompok kalian, analisislah faktor yang menjadi pendorong dan penghambat mobilitas sosial, saluran mobilitas sosial, serta dampak dari mobilitas sosial. Ya, bisa dipahami ini? Nah. Baik, untuk selanjutnya Pak Eko akan membagikan LKPD-nya. Dikerjakan. Nih. Kelompok 1 ya. LKPD untuk kelompok 2. LKPD untuk kelompok 3. Dan LKPD untuk kelompok 4. Silakan dibaca, dikerjakan. Berkelompok, ditentukan ketua kelompoknya siapa. Kamu Nova ya, siap jadi ketua kelompok ya? Sudah ditunjuk temannya. Oke, is good. Nah ini yang sekretarisnya, bukunya disiapkan, di browsing, jadi studi kasusnya. Di ini sudah ada. Permasalahan kan ada 3 nanti dalam menjawab ya. Nanti misal ini yang bagian jawab permasalahan 1, permasalahan 2 gitu ya. Berapa menit mengerjakan? 20 menit cukup ya? Ditentukan ketua kelompoknya siapa. Kelompok 1. Kelompok 1. Ketuanya siapa? Rinova. Bertanggung jawab kepada temannya supaya nanti dalam diskusi ini berjalan dengan baik ya. Ini dibagi saja, dilepas. Begini loh. Dilepas Pak. Satu. Ya. Dari ini aja, di browsing.
ada di itu. Iya, browsing aja. Ketua Rinova. Ini bagian kelompok satu. Apa itu? Studi kasus yang nomor 1 ya. Ini soal nomor 1 apa? Nanti jawabnya setelah kamu lihat dari permasalahan, menjawabnya ya kontekstual yang ada di sekitar kita saja ya. Contoh-contohnya yang ada di sekitar kita ya. Seperti misal dampak yang pertama misal dalam menyusun menganalisis faktor pendorong dan penghambat, faktor pendorongnya. Nah, contohnya yang ada di sekitar kita. Ya. Kelompok 1 Rinova, kelompok 2 ketuanya siapa? Kelompok 2. Ketuanya siapa yang jadi ketua kelompok 2? Namanya, panggilan. Ervina. Nah, biar cepat jangan sekretarisnya 1, sekretarisnya banyak, 2, 3, masing-masing mengerjakan. Diskusi dengan temannya, kalau misal ada kesulitan, tanya pada temannya. Ya. Nah, ini dilepas saja. Browsing di internet ya, itu ada. Di sini apa browsing? Ya browsing saja. Ya browsing dulu, kan faktor pendorongnya ada berapa, gitu ya. Faktor pendorongnya apa saja kira-kira. Nah, setelah itu kamu uraikan, kamu analisis. Ada apa? Ya, yang pendorong pertama apa kira-kira? Kasih contohnya misal gitu. Ya. Ervina. Anggotanya siapa ya? Indri. Oh iya, sudah ada. Sudah. Kelompok 3, ketuanya siapa? Siapa jenengnya? Nafisa. Gantian. Kemarin siapa kemarin? Kemarin nih, berarti kamu ya. Anggota nih. Sudah dikerjakan? Ini kan ada tiga permasalahan, kamu analisis, terus masing-masing ini. Jadi dengan cara berdiskusi. Ketiga. Nah, berdasarkan pada kasus 1, kasus 2 dan 3, nanti diskusikanlah pada kelompok kalian, analisislah faktor yang menjadi pendorong dan penghambat mobilitas sosial, saluran mobilitas sosial, serta dampak dari mobilitas sosial. Ya, bisa dipahami ini? Nah. Baik, untuk selanjutnya Pak Eko akan membagikan begini loh. Kamu bagian ini. Kamu koordinatornya, ketuanya. Ndak gelem kene wae. Wek. Saya, Pak. Kelompok 4. Ketuanya siapa? Bukan saya, aku enggak mau. Kenapa enggak mau jadi Enggak ketua? mau. Siapa wes? Si kemarin. Kamu ya? Hah? Ilham ya? Ya nanti membaca gantian, ya. Ya wis tau kuwi. Biar cepet dibagi, kan ada permasalahan, ada 3 permasalahan. Terus kamu temukan apa saja, misal di situ saluran-saluran mobilitas apa. Nah, temennya dibagi mengerjakannya biar cepet. Kalau 1 orang nanti tidak selesai, 1 jam udah cukup kok.
nanti yelnya ya, ditum karo kancane ya. Bagikan Pak. Oh ya, terima kasih ketua kelompok. Awas engko jawab loh Yosa. Berbicara. Jadi begini anak, ketika kalian itu, ini kan juga melatih untuk berdiskusi itu melatih kerjasama, melatih percaya diri. Jadi dengan cara kamu bisa mempresentasikan kepada teman-temannya, kalau enggak pernah itu berdek, gitu. Nah, jadi dengan nanti berbicara di forum, di depan orang banyak, biar ini sekelompoknya saja. Masing-masing kelompok ada. Oh gitu, dalam. Apa contohnya? Gimana Pak? Ini. Ya siapalah gitu, terserah. Apa ya? Apa? Contoh yang nyata aja. Kemarin misal, enggak apa-apa misal. Nah, ya. Iya Ham. Wes. Temannya sudah dibagi. Sudah. Kalau ngasih contoh yang di sekitar kita saja ya. Saya nilai loh ya. Saya Pak Eko keliling itu juga sambil menilai loh. Sopo sing aktif. Satu apa sendiri-sendiri? Jawabannya. Sendiri-sendiri sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri. Iya, sesuai karo itu nih. Kan sudah ada. Ya. Gini aja kalau misal yang contohnya ini, misalkan kan dari bahasa kan ya. Bahasanya kamu kasih ini aja. Ya dah? Ya, bisa ya? Oke. Fis, kamu ikut kegiatan apa ya, Fis? Ekstra apa? Ekstra pramuka Sama kit. banyak. Banyak. Nah, harus kan. Kamu yang ini ya? Pada saat perpisahan tuh kemarin kamu yang bahasa Inggris itu? MC bahasa Inggris ya? Sebelumnya lesnya di mana? Di Paris sana? Pernah les waktu masih prasekolah di ILP. Mana itu? Kediri. Iya. Latihan terus lo ya. Language program. Jadi begini, latihan latihan tampil di umum di tempat ini. Nanti harus bisa
Nah, dengan diskusi ini pun juga demikian ya, anak-anak. Jadi kalian misal diskusi, pertama ada kerjasama dengan kelompok, ya. Jadi diskusi itu ada kerjasama. Namanya manusia itu kan makhluk sosial ya. Nah, artinya manusia tidak bisa berdiri sendiri. Ora oleh dewe sil. Ndak oleh terlalu. Jadi dengan diskusi, kerjasama dengan temannya, tercipta penyelesaian masalah kan penak. Terus kemudian dengan diskusi ini nanti kan ada presentasi. Biar cepat dibagi, kan ada permasalahan, ada 3 permasalahan. Terus kamu temukan apa saja, misal di situ saluran-saluran mobilitas apa. Nah, temennya dibagi mengerjakannya biar cepat. Kalau satu orang nanti tidak selesai, 1 jam udah cukup. Itu adalah latihan untuk percaya diri. Kalau nggak pernah ngomong di depan umum, ngogel ya, sehingga yang di ini hilang. Nah. Pernah tampil di umum apa? Pernah jadi apa? Jadi sing mimpin nyanyi, Pak. Apa? Jurigen. Apa jenenge? Apa? Dirijen, bukan jurigen. Lek jurigen ku apa? Jurigen ku apa? Jurigen tempat minyak itu ya. Dirijen. Bisa ya? Kalau enggak pernah rugi ya? Harus dilatih. Bagaimana? Pak, ini jawabannya. Ini aja. Sudah. Ya, ini kan, Pak. Itu nomor 1, 2, 3. Di materi, di materinya itu kan ada. Ini kan permasalahan nomor 1. Ini yang nomor 2. Berarti tidak dijawab di situ. Enggak, di sini aja, biar tidak terlalu dalam. Cukup sampai sini. Dilanjutkan ke sini aja terus. Enggak cukup ya baliknya. Lah gitu. Masih kurang 10 menit.
kelompok 1 sudah belum? Piye? Sampai bagi. Enggak apa-apa, enggak cukup ya enggak apa-apa. Nomor 1, 2, 3. Ini untuk yang contoh-contohnya ya. Apa ya? Sekretaris sih. Dalam. Yang ini toh. Iya. Ini Sama kayak kan ini. enggak. Yang ini faktor pendorong apa? Pendorong. Langsung poinnya jadi itu kan ada. Oh, Ada di ini di browsingnya kamu ada enggak? Browsing. Apa faktor pendorongnya? Kan ditanyakan faktor pendorong ya. Faktor pendorong. Faktor pendorongnya pertama apa? Hah? Apa pertama? Oh, karena struktural 2, 3, 4, 5. Iya. itu cuma poinnya. Iya, poin-poinnya aja saja. Salurannya kan ada berapa. Oke? Sudah belum? Kok suwi nih? Bingung nyari contohnya apa-apa? Yang mana? Mobilitas sosial ini sama ini saja. Iya, di situ kan ada ya. Ya, iki ya. Ininya ditulis apa tidak? Enggak usah, wis. Di situ aja ada di situ. Di dampak ada apa? Positif. Terus kemudian ada itu adalah latihan untuk percaya diri. Kalau nggak pernah ngomong di depan umum, ngogel ya. Sehingga yang di ini hilang. Nah. Pernah tampil di umum apa? Pernah jadi apa? Jadi sing mimpin nyanyi Pak. Apa? Jurigen. Nggih. Apa jenenge? Apa? Dirijen, bukan jurigen. Lek jurigen iku apa? Jurigen iku apa? Jurigen tempat minyak itu ya. Dirijen. Bisa ya? Kalau enggak pernah, rugi ya? Harus dilatih. Bagaimana? Pak ini jawabannya. Ini aja. Sumpah. Ya ini kan Pak. Itu nomor 1, 2, 3. Di materi, di materinya itu kan ada. Ini kan permasalahan nomor 1. Ini yang nomor 2. Berarti tidak dijawab di situ. Enggak, di sini aja, biar tidak terlalu dalam. Kalau nggak cukup sampai sini
Yuk dilanjutkan ke sini aja terus. Nggak cukup ya baliknya. Lah gitu. Masih kurang 10 menit. Kelompok 1 sudah belum? Piye? Tampaknya hatinya lembut sama Edward. Enggak apa-apa, enggak cukup ya enggak apa-apa. Nomor 1, 2, 3. Ini untuk yang contoh-contohnya ya. Sekretaris sih. Dalam. Yang ini toh. Iya. Ini Sama kayak kan ini. enggak. Yang ini faktor pendorong apa? Pendorong. Langsung poinnya aja. Di itu kan ada. Oh. Ada di ini di browsingnya kamu ada enggak? Browsing. Apa faktor pendorongnya? Kan ditanyakan faktor pendorong. Ya. Faktor pendorong. Faktor pendorongnya pertama apa? Hah? Apa pertama? Oh, karena struktural 2, 3, 4, 5. Iya. Itu cuma poinnya. Iya, poin-poinnya aja saja. Salurannya kan ada berapa. Oke? Sudah belum? Kok suwi nih? Bingung nyari contohnya apa-apa? Yang mana? Mobilitas sosial ini
Iya, di situ kan ada ya. Ya, iki ya. Ini yang ditulis apa tidak? Enggak usah, wis. Di situ aja ada di situ. Di dampak ada apa? Positif. Terus kemudian ada dampak. Ya. Faktor iya apa ini? Penghambat. Ini contohnya apa? Coba dilihat. Ada enggak contohnya? Pak menurutmu? Diskriminasi. Apa lek menurutmu diskriminasi? Kenapa? Ya. Jika dikerjakan. Kan sudah dijawab di situ aja, enggak apa-apa. Ya. Ini kan? Ini nomor 1 ya. Analisis apa? Analisis studi kasus berapa pertama? Faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorongnya kan kita. Nah, kayak tanda. Terus penghambatnya yang mana? Yang Ini. Ya. Kamu materi pertama tadi kan kamu bisa menemukan faktor pendorong dan penghambat mobilitas. Contohnya yang ada di sekitar kita. Misalnya munjungan. Kamu ganti lagi tidak apa-apa, yang lainnya tandai tidak apa-apa. Misal kamu ingin pengeluar pendapat, mengumumkan pendapat tidak apa-apa. Ya, oke, yang pertama. Yang kedua, ini kedua. Apa? Saluran. Menurutmu ada apa? Pertama, pendidikan. Terus, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi. profesi. Nanti buat pertanyaan. Mulai sekarang mulai dipikirkan pertanyaan kalau temannya, ini apa ya kaitannya faktor pendorong apa ya? Faktor penghambat apa ya? Ayo diskusi dengan temannya. Nanti persiapan bertanya. Disiapkan pertanyaan. Ya. Berarti ada 3 pertanyaan untuk kelompok 1, kelompok 2 dan iya. Yang ada di sini saja kaitannya tentang ini. Ya. Disiapkan pertanyaan ya nanti. Pertanyaan untuk kelompok sini 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, anak-anak, sudah ya semuanya? Loh, kok belum? Yang mana? Loh, ini kan sudah terjawab ini. Dari sini aja. Hasil videonya belum. Ekonomi. Ya wes ya, sudah ya? Siap, sudah semuanya? Baik, kalau sudah kita lakukan presentasi. Sebelum presentasi, perhatikan dulu sini semuanya. Get up, berdiri. Nah, buat yel ya. Yelnya bagaimana itu? Oh, ya. Negatifnya apa? Ya. Ya. Sama ini lo ya. Nanti misal kelompok 1 mempresentasikan, silakan bertanya ya. Mulai didiskusikan pertanyaannya kira-kira bagaimana gitu. Ya. Disiapkan pertanyaannya. Ternyata bertanya itu juga membutuhkan ini, tidak asal-asalan ya.
Bukan berarti bertanya itu tidak bisa, tidak. Justru yang dengan cara bertanya itu kalian akan mengetahui lebih ini lagi. Tadi kamu unboxing ini. Apa ya? Mau menempel stiker. Kirain. Poin-poinnya aja yang ini ya. Ketemu ya akhirnya. Sudah dikerjakan bagianmu? Wah, sudah selesai? Tinggal jawaban ini. Ya. Baik, 5 menit lagi ya? Analisisnya sudah. Tidak ketemu. Ada enggak di sini? Di Munjungan ada enggak? Enggak ada. Tidak tahu. Hah? Diskriminasi itu apa? Diskriminasi, ngerti enggak? Diskriminasi itu contohnya, contohnya diskriminasi secara umum. Bagaimana menurutmu? Diskriminasi ngeceng kalau nggak sih? Ngeceng. Enggak ngerti ngeceng. Ngeceng. Bahasanya orang sini enggak ngerti ngeceng. Apa itu? Dendam ya. Diskriminasi ini kalau misal secara umum di Indonesia begini, misal, yang boleh melakukan beli sekolah itu hanya orang-orang Belanda. Ya, kalau orang Indonesia, orang pribumi tidak boleh. Itu diskriminasi. Atau begini, kamu misal sebagai anggota ketua Dega. Ya. Loh iya, tidak apa-apa latihan. Sebagai anggota Dega ternyata yang boleh masuk menjadi anggota Dega hanya teman-temanmu saja, saudaramu saja. Kelas lain ya tidak boleh. Nah, diskriminasi. Ya. Kalau misal di luar negeri itu ada misal ini. Penduduk asli Australia apa? Namanya suku apa? Aborigin. Ya. Aborigin. Sekarang jumlah aborigin itu sedikit. Karena mereka tidak diperhatikan. Ya. Iya, penduduk asli Australia namanya suku aborigin. Itu ada diskriminasi. Tidak oleh sekolah. Ya tidak ada sekarang yang ada di pemerintahan, yang menguasai perusahaan, tidak ada. Penduduk lokal tidak punya hak di situ. Nah, itu namanya diskriminasi. Ya, tidak ada kesempatan untuk melakukan mobilitas. Ya, nah itu tetap saja sebagai orang aborigin.
Ya, sesuai nomor urutnya itu. Number one. Ya, ini aja. Yang disampaikan ini aja nanti. Number one. Number two. Number three. Oh? Ya, ini kesimpulannya aja. Nah, nanti ketika Pak Eko, bagaimana kesimpulannya ini, ya kan? Materinya kan tentang ini kan? Akhirnya terjawab kan? Nah, iya sudah terjawab. Tadi yang disuruh analisis pertama apa? Faktor pendorong dan penghambat. Yang pertama. Yang kedua apa? Saluran ini. Dialnya 8A, jawabnya kelas unggulan utama 8A, sungguh luar biasa. Iya. Lagi ya, kelas 8A, kelas unggulan utama 8A, sungguh luar biasa. Iya. Ya, sekali lagi kelas 8A. Kelas unggulan utama 8A, sungguh luar biasa. Nah, itu dengan semangat ya. Biar itu yel ya atau slogan. Dengan demikian membuat kalian semakin semangat di kelas 8A. Ya. Terus Pak Eko mau melatih kefokusan kalian dulu. Fokus. Kalau Pak Eko bilang, hai, jawabnya, tangannya, hello, digerakkan. Hai, hello, hai. Ya? Oke, sudah ya, fokus ya. Kalau saya bilang hai, jawabnya hello. Kalau saya tanya hello, hai. Oke, saya ulangi, fokus. Hai. Hello, hai. Oh, tangannya. Kalau hai gini, taruh hello begini. Hello, hai. Puas, bagus. Kalau saya bilang hai, jawabnya hello. Kalau saya bilang hello, hai. Fokus ya. Hai. Hello. Halo. Hello. Hello, hai. Baik. Untuk presentasi kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan. Ayo, diwakili siapa? Kelompok 1. Naila, ya. Naila, berdirilah temannya. Kelompok 2, 3, 4, perhatikan. 2, 3, dan 4, perhatikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Berdasarkan kasus analisislah faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial di Munjungan. Yang pertama faktor pendorong, A. Faktor struktural, contohnya adanya orang Munjungan yang menjadi anggota DPR. B. Faktor individu, contohnya tetangga saya Pak Jarot, anak seorang petani bisa menjadi taruna AKABRI. C. Faktor sosial, contohnya kondisi Munjungan yang pegunungan menjadikan orang Munjungan untuk ingin merubah nasibnya. D. Faktor ekonomi.
Contohnya sekarang di Munjungan ekonomi masyarakatnya faktor politik, contohnya kondisi politik di Munjungan sangat stabil, tidak pernah terjadi huru-hara sehingga masyarakatnya aman dan tentram. F. Kemudahan dalam akses pendidikan, contohnya sekolah-sekolah di Munjungan sudah banyak, terbukti banyaknya sekolah PAUD, TK, SD, SMP, SMA yang jumlahnya banyak. Faktor penghambat, yang pertama kemiskinan. Ternyata di Munjungan juga masih ada orang miskin. Terbukti adanya anak yang putus sekolah atau hanya tamat SMP saja. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi di Munjungan tidak ada. Soal yang kedua, analisislah saluran-saluran mobilitas sosial yang ada di Munjungan. Saluran-saluran mobilitas sosial di Munjungan. A. Pendidikan. Contohnya di Munjungan terdapat sekolah SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA. B. Organisasi politik. Contohnya di Munjungan banyak sekali yang menjadi anggota partai seperti PKB, Golkar, PDI, Demokrat, Gerindra. C. Organisasi ekonomi. Contohnya adanya koperasi KSU, KUD, kelompok tani, dan kelompok nelayan. D. Organisasi profesi. Contohnya adanya PDRI. Yang ketiga, analisislah dampak mobilitas sosial yang ada di Munjungan. A. Dampak positif. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Banyak orang Munjungan yang sekolah atau kuliah keluar dari Munjungan. Banyaknya jumlah TKI atau TKW. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Jumlah orang yang sejahtera semakin banyak. Bangunan rumah banyak yang mewah. Banyaknya jumlah mobil, sepeda motor. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Masyarakat Munjungan rukun karena tinggal di desa gotong royong masih banyak. Yang B, dampak negatif. Yang pertama, terjadinya konflik. Pernah terjadi selisih paham terkait pembangunan tambak antara orang yang memiliki tambak dengan orang yang memiliki sawah. Yang kedua, gangguan psikologis. Adanya orang tua yang sakit karena stres, Sudah? Untuk kelompok 1. Tadi temanmu sudah memberikan contoh. Ada dampak positif. Sebelumnya pertama apa? Terkait tentang faktor pendorong, ya, sama faktor penghambat. Contohnya sudah ada diskusikan tadi. Terus kemudian ada saluran-saluran mobilitas. Untuk bisa mencapai mobilitas naik itu bagaimana? Itu ada beberapa saluran. Yang berikutnya adalah dampak. Baik, dan 4, saya kasih satu pertanyaan masing-masing kelompok. Silakan. Tanya, yang mana? Silakan. Silakan. Apa pertanyaannya? Perhatikan kelompok 1. Apa contoh konkret faktor struktural? Contoh konkret faktor struktural. Contohnya? Adanya orang Munjungan yang menjadi anggota DPR. Adanya orang Munjungan yang menjadi anggota DPR. Siapa? Bisa dicontohkan? Yang di Munjungan? Ayahku. Siapa? Seperti Pak Gun. Terus siapa lagi tetangga kamu yang itu? Pak siapa itu yang DPR RI? Pak Mat. Pak Sirmaji ya. Yang jadi anggota DPR pusat di Jakarta ya. Pak Mat. PDI ya, bagus. Oke, kelompok 4 pertanyaan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan bertanya kelompok 2. Berikan contoh faktor penghambat kemiskinan. Faktor penghambat kemiskinan contohnya apa? Ada di Munjungan masih banyak anak yang putus sekolah karena kekurangan ekonomi. Contohnya ada anak yang sekolah hanya sampai SMP saja. SMP saja, artinya tidak bisa melanjutkan karena apa? Karena kekurangan ekonomi. Iya, oke, bagus. 4 sudah, 2 sudah. Wah, 3 yang belum. Silakan. Berikan contoh dampak positif mobilitas sosial. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya? Contohnya? Dampak positif mobilitas sosial mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, dan meningkatkan integrasi sosial. Meningkatkan integrasi sosial. Oke, bagus. Ada yang lain lagi? Bagaimana kelompok 3?
Sudah paham ya? Oke, bagus. Kasih aplaus. Sekarang kelompok 2. Sudah siap? Siapa yang mempresentasikan? 5 apa Ilma? Ilma, bukan 5. Oh ya, silakan. Mama panggilannya. Mima. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili teman-teman untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, berdasarkan kasus analisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial di lingkungan. Pertama, faktor pendorong. A. Faktor struktural. Contohnya Bapak Sunardi menjadi anggota DPR pusat dari PDI. B. Faktor individu. Karena pandai, Kenan masuk di SMA Negeri 1 Trenggalek yang merupakan SMA favorit di Kabupaten Trenggalek. C. Faktor sosial. Karena di desa banyak orang yang ingin merubah nasibnya dengan bekerja di luar negeri. D. Faktor ekonomi. Banyaknya orang kunjungan yang sejahtera, jumlah orang yang kuliah di dokter, guru, perawat juga banyak. E. Faktor politik. Kondisi politik di aman tidak pernah hambat. 1. Kemiskinan, masih ada orang miskin, adanya kartu miskin, kartu Indonesia Pintar. 2. Diskriminasi, tidak ada. Terus yang kedua, silakan. SMA, SMK dari madrasah aliyah. B. Organisasi politik. Banyaknya partai munculkan PKB, Golkar, PDI, Demokrat, Gerindra. C. Organisasi ekonomi. Ada koperasi KSU, KUD, koperasi kepala sekolah. D. Organisasi profesi, PGRI, kelompok tani, hutan, kelompok pensiunan. Tiga, analisis dampak mobilitas yang ada di lingkungan. Dampak positif, mendorong seseorang untuk lebih maju. Banyak orang pergi ke kota, bekerja maupun sekolah. 2. Mempercepat tingkat perubahan sosial. Jumlah rumah layak huni banyak, bangunan mewah yang besar, banyak anak MTS, sepeda motornya mewah. 3. Meningkatkan integrasi sosial. Masih banyak orang gotong royong seperti membangun jalan dan jembatan. B. Dampak negatif. 1. Banyak orang yang sakit karena stroke, stres, mah dan darah tinggi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Kelompok 1, 3 dan 4. Kelompok berapa? 1. Silakan. Apa? Dalam faktor pendorong kan ada yang namanya faktor politik. Bisa berikan contoh faktor politik? Dalam faktor pendorong di situ kan ada adanya faktor politik. Nah, ya. Apakah politik itu apa? Contohnya apa? Contoh yang konkret ya. Contoh konkretnya yang ada di Munjungan. Iya. Contohnya kondisi politik di aman, tidak pernah ayal-ayalan partai. Tidak ada pernah ayal-ayalan partai. Contoh konkretnya. Ya wis. Terus kelompok mana? Kelompok 4, silakan. Apa yang dimaksud faktor pendorong mobilitas sosial? Apa yang dimaksud faktor pendorong mobilitas sosial? Apa mobilitas sosial itu? Faktor pendorongnya itu apa? Faktor yang mendorong mobilitas sosial itu apa saja? 1. Faktor struktural. 2. Faktor individu. 3. Faktor sosial. 4. Ekonomi. 5. Faktor politik. 6. Kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, diulangi lagi. Kelompok 4 nggak gatek kurang dengar. Ya, yang keras, suaranya yang keras, kayak suaranya Pak Eko, menggelegar. Faktor pendorong mobilitas sosial ada 5. Pertama, struktural. 2. Individu. 3. Ekonomi. 4. Politik. 5. Kependudukan. Bagaimana? Kelompok 4? Ya. Bagus. Langsung. Yang belum tanya mana ini? Kelompok mana? Oh, kelompok 3. Gayuh lagi nih, hebat ini. Ayo, apa yo? Dalam faktor pendorong ada faktor ekonomi. Ya. Berikan satu contoh. Contoh dari faktor pendorong terkait tentang ekonomi. Atau yang lainnya silakan.
Apa? Siapa yang mau jawab? Ada kaitannya tentang faktor pendorong ekonomi. Saya akan membantu jawab. Faktor ekonomi, banyaknya orang Munjungan yang sejahtera. Jumlah orang yang kuliah di dokter, guru, perawat juga banyak. Karena banyaknya faktor kali orang Munjungan yang bekerja atau sekolah di luar daerah, sekolah kedokteran, guru, apalagi perawat. Ya. Bagaimana kelompok 3? Ya, bagus. Sekarang kasih plus dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Siapa yang presentasi? Baik, saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, jawabannya ada faktor pendorong. A. Faktor struktural. Contohnya seperti Pak Ipin menjadi Bupati Trenggalek. B. Faktor individu. Mbak Dita, alumni MTSN 3 Trenggalek, kuliah kedokteran. C. Faktor sosial. Banyak orang yang ingin merubah nasibnya dengan bekerja di kota atau TKI. D. Faktor ekonomi. Biaya kuliahnya, tapi mereka semuanya rukun. F. Kemudian dalam akses pendidikan. Adanya beasiswa seperti KIP, KIP, sehingga bisa untuk biaya sekolah. Faktor penghambat. 1. Kemiskinan. Karena tidak punya biaya, akhirnya masih ada orang yang hanya mondok saja dan tidak sekolah. 2. Diskriminasi. Tidak ditemukan. Soal nomor 2. Analisislah saluran-saluran mobilitas sosial yang ada di Munjungan. Jawab. Saluran-saluran mobilitas di Munjungan ada 1. A. Pendidikan. Jumlah SD banyak. MTS dan SMP 1, SMP 2, SMP 3, dan SMP Islam. SMA Negeri Solo Dipo, Manur, SMA PGI, SMK PGRI. B. Organisasi politik. Ada PKB, Golkar, PDI, Demokrat, Gerindra, dan NU. C. Organisasi ekonomi. KSU Sumber Makmur, KUD, Koperasi Basutrista. D. Organisasi koperasi. PGRI, kelompok hutan, dan kelompok nelayan. Soal nomor 3. Analisislah dampak mobilitas sosial yang ada di Munjungan. Jawab. Dampak positif. 1. Mendorong seseorang untuk lebih maju. Jumlah mahasiswa yang sekolah di kota banyak. 2. Mempercepat tingkat perubahan sosial. Jumlah toko banyak, pasarnya tambah besar, puskesmas lebih baik. 3. Pernah terjadi selisih paham terkait pembangunan tambak antara orang yang memiliki tambak dengan orang yang memiliki sawah. 2. Gangguan psikologis. Adanya orang tua yang sakit karena stroke, stres, dan mah. Itu sekian presentasi dari kelompok 3. Adakah yang ingin bertanya? Oh, ya, kelompok mana? 1 dulu ya. Ya, silakan. Berikan contoh saluran mobilitas bidang organisasi ekonomi di Munjungan. Berilah contoh saluran organisasi bidang saluran dalam bidang Siap, izin menjawab. Ada KSU Sumber Makmur, KUD, dan Koperasi Basutrista. Nah, di Munjungan itu ada KSU Sumber Makmur, ada Koperasi Basutrista, ada KUD, ya, pembangunan dalam bidang atau saluran dalam bidang ekonomi. Yang lain silakan. Kelompok mana dulu nih yang jawab? Yang 4. Ya wes, 4 dulu silakan. Apa yang dimaksud faktor individu? Apa yang dimaksud dengan faktor individu? Ini terkait tentang silakan. Faktor individu adalah kualitas seseorang, baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan, maupun penampilan pribadi. Bagaimana? Kelompok 4. Bisa dipahami? Oke, good. Indri, silakan Indri. Saluran mobilitas di Munjungan beserta contohnya. Saluran-saluran yang ada di Munjungan itu apa saja? Baik, izin menjawab. Saluran-saluran mobilitas di Munjungan ada pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi koperasi. Contoh dari pendidikan ada jumlah SD yang banyak, MTS, dan SMP 1, SMP 2, SMP 3, juga SMP Islam, SMA Negeri Solo Dipo, Manur, SMA PGI, SMK PGRI. Untuk contoh organisasi politik ada PKB, Golkar, PDI, Demokrat, Gerindra, NU. Untuk organisasi ekonomi ada KSU Sumber Makmur, KUD, Koperasi Basutrista. Untuk organisasi koperasi ada PGRI, kelompok hutan, dan kelompok nelayan. Bagus. Kasih plus untuk kelompok 3.
Kelompok yang terakhir sekarang, kelompok 4. Siap kelompok 4? Nah, ya. Perhatikan kelompok yang lainnya. Baik, saya akan Ya, persiapan kelompok 4. Kelompok 4 siap? Baik, anak-anak. Sebelum kita akhiri, silahkan lakukan post test soal yang tadi, linknya kamu kerjakan lagi. Ya, hasilnya bagaimana? Kalau awalnya tadi kesulitan ya? Ya. Sekarang bagaimana? Sudah paham? Silakan dikerjakan. Post testnya, link tadi di Google Form. Sudah kirim? Kok cepet post testnya? Hah? Kenapa? Tadi pretestnya tes awal lama banget. Sekarang? Sudah paham? Bagus. Anak-anak, sebelum diakhiri, di rumah silahkan Anda pelajari materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, dibaca dulu karena pertemuan yang akan datang kita membahas tentang pluralitas. Baik anak-anak, sebelum pelajaran diakhiri, nanti di rumah silakan dipelajari materi tentang pluralitas. Ya. Baik. Nah, sebelum diakhiri, marilah berdoa, mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari hari ini, materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Silakan dipimpin doanya ketua kelas. Doa mulai. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.